Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share ya. Terima kasih. Prabu Siliwangi, sang raja besar Pajajaran, memiliki seorang putri bernama Nyai Rara Santang. Dialah perempuan yang berhati lembut, penuh kecintaan pada ilmu dan kebijaksanaan. Nyai Rara Santang kemudian pergi berhaji ke Mekah. Di sana menikah dengan Syarif Abdullah, seorang keturunan Nabi Muhammad. Dari pernikahan inilah lahir Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo penyebar Islam di tanah Jawa. Maka, Sunan Gunung Jati adalah cucu langsung Prabu Siliwangi melalui garis ibunya. Dari darah sang Prabu, mengalir semangat kepemimpinan dan keberanian, berpadu dengan cahaya dakwah yang membawa rahmat ke tanah Sunda dan sekitarnya. Inilah warisan besar, menyatukan kejayaan Sunda dengan nilai-nilai Islam, mewariskan jejak kebaikan yang abadi di bumi Nusantara. Prabu Siliwangi, dalam catatan sejarah dan cerita rakyat, dikenal sebagai sosok raja yang sakti, arif, dan bijaksana. Beliau memimpin kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor, dengan penuh wibawa. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa keemasan, di mana rakyat hidup makmur, pertanian subur, perdagangan berkembang, serta kebudayaan dan kesenian Sunda mencapai puncaknya. Prabu Siliwangi bukan hanya pemimpin yang ahli strategi perang, tapi juga seorang yang dekat dengan alam, spiritualitas, serta sangat menghargai adat dan tradisi leluhur. Beliau dikenal sebagai raja yang menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan. Banyak legenda yang menyebutkan kehebatan beliau dalam menguasai ilmu kanuragan, mampu berkomunikasi dengan makhluk halus, bahkan dapat berubah menjadi macan, simbol keberanian dan kekuatan. Putrinya, Nyai Rara Santang, tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang penuh kebijaksanaan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaan pada ilmu agama dan filsafat. Meski hidup dalam kemewahan, hatinya selalu tertarik pada kebenaran dan keimanan. Keputusan beliau untuk pergi ke Mekah adalah tanda tekadnya yang kuat untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Di Mekah, Nyai Rara Santang bertemu dengan Syarif Abdullah. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan dua insan, tetapi pertemuan dua garis keturunan besar, darah bangsawan Pajajaran dan darah keturunan Rasulullah. Dari persatuan inilah lahir Syarif Hidayatullah, yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati tumbuh sebagai sosok yang tangguh, cerdas, dan penuh keikhlasan. Beliau kemudian kembali ke tanah Jawa, khususnya ke Cirebon, untuk menyebarkan agama Islam dengan pendekatan damai. Sebagai cucu Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati membawa nilai-nilai luhur Sunda, menjaga harmoni, menghormati alam, dan mengutamakan kebijaksanaan. Namun, beliau juga mewarisi semangat dakwah dari ayahnya, membawa cahaya Islam dengan penuh kelembutan. Inilah yang membuat ajarannya diterima luas oleh masyarakat Sunda dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon dan memainkan peran penting dalam memperluas ajaran Islam di Jawa Barat. Beliau mendirikan pesantren, mengajarkan tauhid, fikih, serta akhlak mulia. Beliau juga membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, bahkan berperan dalam mendamaikan konflik antar kerajaan. Melalui Sunan Gunung Jati, benih Islam tumbuh subur di tanah Sunda. Tidak hanya sekadar agama, tetapi menjadi budaya, menjadi nafas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tradisi lokal tidak dihapus, melainkan dipadukan dengan nilai-nilai Islam, sehingga melahirkan budaya yang indah dan penuh makna. Dari jejak Prabu Siliwangi sampai ke Sunan Gunung Jati, kita belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, serta keikhlasan dalam mengabdi kepada masyarakat. Kita juga melihat bagaimana darah kepemimpinan dan semangat kebaikan diwariskan lintas generasi,
membawa pengaruh besar dalam sejarah Nusantara. Kisah ini bukan sekadar sejarah lama, tetapi sebuah cermin untuk generasi sekarang. Kita diajak untuk meneladani semangat kepemimpinan yang adil, kecintaan pada ilmu, serta keberanian dalam menyebarkan kebaikan. Warisan Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati adalah bukti nyata bahwa kejayaan lahir dari perpaduan kekuatan dunia dan cahaya spiritual. Hingga hari ini, nama Prabu Siliwangi tetap harum, dihormati bukan hanya oleh masyarakat Sunda, tetapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Makam-makam para leluhur ini masih ramai diziarahi, menjadi tempat mengenang, merenung, sekaligus menyerap energi spiritual yang diwariskan. Demikianlah kisah Agung Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang, dan Sunan Gunung Jati. Kisah yang terus hidup, melampaui zaman, menyatukan kejayaan kerajaan dengan dakwah Islam, dan meninggalkan jejak keabadian di hati masyarakat Nusantara. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran, menjaga warisan ini, dan meneruskan semangat kebaikan yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita.